semua entrepreneur hebat itu bapaknya juga bukan pengusaha kok. Mau tadi Steve Jobs, mau siapapun, bapaknya bukan pengusaha. Jadi jangan khawatir, jangan bilang bahwa oh bapak saya bukan pengusaha, jadi saya harus jadi pengusaha. Enggak, semua pengusaha hebat di dunia juga bapaknya bukan pengusaha. Banyak orang di Indonesia yang hebat memang karena turun-temurun jadi pengusaha, seperti keluarga, seperti Bakri misalnya, atau banyak yang dari generasi kedua, ketiga. Tapi tidak semua itu asal-usulnya pengusaha. Jadi jangan takut kalau ayahnya bukan pengusaha, terus kita nggak bisa jadi pengusaha. Next. Nah ini yang paling penting. Yang tadi saya bilang bakar itu justru adalah yang paling penting, itu adalah kesiapan mental. Harus punya keberanian. Ada yang namanya Nike Spirit, just do it deh, udah gimana ntar deh. Apalagi kalau anak SBM ITB, udah dibekalin dengan kuliah yang begitu luar biasa, dosen-dosen yang begitu luar biasa, jam terbang yang luar biasa, just do it aja. Kecebur sekali, 2 kali, 3 kali, gagal biasa. Steve Jobs juga, dia bisa begitu karena dia berdiri di atas 1000 kali kegagalan. Thomas Alva Edison semua berdiri di atas 1000 kali kegagalan. Semua orang pernah gagal, nggak mungkin, nggak ada orang yang nggak pernah gagal. Next. Ini ada satu tips sebenarnya, tadi juga ngobrol sama beberapa teman sama Pak Naya sebelumnya. Ada prinsip dasar dalam kehidupan yang selama ini harus dijalankan. Yang pertama harus think big, harus berani punya khayalan atau mimpi besar. Mimpi gratis saja kok takut, kecuali bayar. Yang kedua, start small, harus mulai dari kecil. Thinknya think big, tapi startnya start small. Jangan terbalik. Yang ketiga, act fast, harus cepat, apalagi sekarang. Karena dunia begitu kompetitif, jadi harus cepat bergerak. Makanya selalu yang muda-muda yang menang, karena kecepatan bergerak. Tapi yang keempat, jangan lupa lakukan yang namanya strategi quick wins. Harus quick win, lakukan sesuatu yang segera memberikan hasil. Kenapa quick wins itu penting? Ada pertanyaan, karena quick wins itu membangun confidence level kita, membangun rasa percaya diri kita, membangun keyakinan diri kita, sehingga kita makin pede, makin bersemangat, dan semangat dan keyakinan diri itulah modal terbesar kita, bukan duit, bukan apa-apa. Saya di sini umur kita nggak jauh ya, tapi saya baru bisa bilang bahwa dalam kehidupan ini ternyata salah satu modal terbesar itu adalah nyali mental keberanian. Karena keberuntungan itu milik orang berani, bukan milik orang penakut. Jadi orang bilang beruntung, iya, karena dia berani, makanya dia beruntung. Kalau dia penakut, belum tentu dia beruntung. Jadi yang namanya kesiapan mental ini adalah penting. Next. Nah ini go beyond the imagination. Tadi juga ngobrol, siapa tadi yang kita ngobrol mengenai masalah bisnis model. Sekarang salah satu competitiveness yang harus dibangun kalau kita mau 1 atau 2 langkah lebih baik dibandingkan dengan para pesaing kita adalah yang namanya bisnis model. Artinya, mungkin teman-teman semua udah pernah baca bukunya Michael Porter mengenai masalah competitiveness. Ada yang namanya comparative advantage, ada yang namanya competitive advantage. Tapi ada satu lagi yang harusnya dibangun. Mungkin juga semua udah pernah baca buku yang namanya Blue Ocean Strategy, di mana kompetisi tidak lagi relevan. Kita harus membuat sesuatu yang totally different dibandingkan dengan para kompetitor kita. Contohnya Steve Jobs, contoh paling gampang. Sehingga nggak ada yang namanya apple to apple, because just only one apple di dunia ini. Nggak bisa disaingin, lu nggak bisa bilang barang gua murah, barang gua mahal. Lu nggak bisa cek toko sebelah, orang cuma gue jualan. Kalau sebelah juga jualan, lu bisa cek toko sebelah. Lu bilang barang gua murah, lu bilang barang gua mahal. Kalau gue cuma jualan sendiri, gimana lu bisa cek toko sebelah? Orang cuma gue jualan kok. Itulah yang disebut sebagai go beyond the imagination. Harus bikin sesuatu yang totally different. Next. Nah, go beyond the imagination ini intinya sebenarnya adalah inovasi. Mungkin kalau saya tahu juga teman-teman semua di SBM udah belajar masalah inovasi. Jadi udah nggak usah diterangin detail bagaimana kita bisa menjadi sangat inovatif ya, untuk kita bisa beyond imagination. Contohnya seperti Steve Jobs, contohnya kayak si Facebook, si Mark, seperti yang lain-lainnya. Ya. Tapi yang paling penting sebenarnya di sini kalau kita bicara go beyond the imagination, ini yang tadi saya ngobrol, kelebihan anak ITB, ya, dan juga apalagi anak SBM ITB, kelebihan ITB dulu aja. Saya juga ITB, angkatan 81 dari arsitek. Kelebihan anak ITB biasanya kemampuan berpikirnya luar biasa, sistematika berpikirnya luar biasa, common sense-nya kuat sekali. Karena memang biasanya yang masuk itu udah lulusan terbaik dari semua sekolah. Tapi kelemahan kedua, biasanya itu masalah soft skill, 1. Kemudian arogan, egonya tinggi, ya, susah bekerja sama. Itu kejadian sampai sekarang.
Mohon maaf, Ikatan Alumni ITB dari dulu selalu ribut aja gitu. Kenapa? Karena itu tipikal anak ITB, arogan, sombong, egonya tinggi sekali. Tapi SBM ITB menjawab semua kekhawatiran itu. Itu hebatnya. Pak Naya dan Pak Guntoro, saya sangat berterima kasih menjawab tantangan itu, bahwa soft skill yang biasanya menjadi problem anak ITB terjawab sudah di SBM ITB. Tinggal satu lagi yang belum terjawab adalah bagaimana mempunyai kemampuan untuk membaca atau melihat peluang yang ada, sehingga betul-betul bisa menjadi seorang real entrepreneur. Nah, salah satu kemampuan untuk membaca peluang adalah paling penting itu mampu memahami manusianya. Pasti dapat semua pelajaran itu standar di mana-mana yang namanya human behavior kan. Organizational behavior. Dapat kan? Nah, organizational behavior itu kuncinya adalah human behavior. Kalau kita sangat memahami manusia, karena kita membuat semua produk ini kan ujungnya kan buat manusia. Mau laptop kayak, mau mobil, mau kursi, rumah, mau energy sectors, itu kan ujungnya buat manusianya. Kalau kita bisa memahami yang namanya manusia, kita akan bisa membuat produk-produk yang beyond the imagination, sehingga kita betul-betul melakukan atau menerapkan prinsip Blue Ocean Strategy, di mana yang namanya persaingan tidak lagi menjadi relevan. Dan itu bisa dimulai dari paling awal yang namanya bisnis model. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Steve Jobs misalnya, dan yang lain-lain. Next, tinggal 2 menit lagi. Nah, satu lagi nih yang paling penting sebenarnya ya buat teman-teman semua, yaitu bisnis mentor. Dalam bisnis yang paling penting sebenarnya bukan duit, karena duit itu bertebaran di mana-mana. Tapi yang paling penting itu adalah bisnis mentor, karena itu yang membantu untuk kemudian melewati jalan yang begitu sulit, yang selalu menarik pada saat jatuh, yang selalu mengingatkan pada saat masuk jalan yang salah. Jadi tolong juga nanti kalau buat adik-adik semua yang ingin berbisnis, cari mentornya para senior. Apakah 5 tahun lebih senior, 10 tahun lebih senior, 20 tahun lebih senior. Di sini ada Pak Trenggono, ada Pak Rizky ya panggilannya, ada saya, ada semua, manfaatin. Nanti pasti semua akan sharing email address, nomor handphone, segala macam, catat baik-baik dan jangan ragu-ragu bertanya. Ya, rasanya semua pasti akan helpful dan terbuka. Oke Pak, mungkin udah habis waktunya. Ya, terima kasih. Applause untuk Pak Hiramsyah, terima kasih Pak.